bayang anak selenting di talang nangke penjual jembal nang kepangi umpama dedak ditambah biru sangkan melayang karena ambil ditepung angin sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat, salam budaya, salam pesona dari bumi serasan Semundang. Muarani mempersembahkan sebuah cerita rakyat yang berjudul Putri Persira. Kisah di sebuah desa yang bernama Desa Penarikan atau sekarang dikenal dengan Desa Lubuk Amplas yang dipimpin oleh seorang pesirah yang bijaksana dan juga baik hati serta memiliki seorang istri dengan sifat yang sama. Mereka memiliki dua orang putri yang bernama Nila Cika dan Nila Umi. Kedua putrinya tersebut sangat cantik jelita, tetapi sayangnya mereka mempunyai sifat yang sangat sombong dan suka menghina orang lain, sangat bertolak belakang dengan sifat kedua orang tuanya. Di suatu pagi, sebelum melaksanakan aktivitas, Persirah dan istrinya memanggil kedua putri untuk dinasihati. Ungu, jingga, kemari. Jingga, ungu, pak, ungu, negara. Udah lah, mama ngomong yang itu loh. Jangan penyemon, nama nisdai. Pak Tate cerita lain. Dengar udai bapak ngomong. Janganlah ada kaki, ada timbal. Nah, jabatan itu ada pangkatnya. Umur kita ada batasnya. Bertunggal dek kelama, berpisahkan selamanya. Udahlah Pak, lah semua kami ceramah itulah. Nah, kita ilok saja belum tentu dibalas dengan ilok. Kita benar saja belum tentu dianggap dengan benar. Apalagi penyembuh kamu berdua. Siapa dia terima dengan kamu berdua? Siapa pula yang hendak dirimangi oleh bujang-bujang perusahaan ini? Pengangguran, makan nak lemak, begawi nindak, dami mati nak mendiam. Oh nakku, kalau kalian berbalik dunia ini, Tuhan berkehendak sedikit-sedikit jadikan kamu dengan bujang yang kaya pilihan kamu. Bukan itu maksud Pak. Masalah dulu bala mau di tangan Tuhan jadi. Tapi selaku makhluk sosial, kita tidak pacak membawa diri. Jangan subuh, nak ilok berdaya, dan pula jangan berumur. Udah ceramahnya. Udah lah, kami mengacu ke balai, ambil acara melemah. Ungu dan Jingga bergegas meninggalkan rumahnya dan berangkat ke dalam desa untuk mengikuti acara melemah. Lihat mereka seperti bidadari yang jatuh dari langit. dan dihadiahkan untuk kita berdua. Jangan mimpi kamu.
Ketika berlangsungnya acara malam, ada dua pemuda desa bernama Ahmad dan Abdul yang tertarik dengan mengagumi kecantikan kedua putri pesirah. Dul mengusulkan untuk mendekati mereka, meski Ahmad merasa pesimis dan menganggap mustahil karena mengetahui sifat sombong mereka. Lihat mereka, Pak. Mereka seperti bidadari yang jatuh dari langit. dan dihadiahkan untuk kita berdua. Jangan mimpi kamu tuh. Kita berdua ini hanyalah debu di mata mereka. Apakah tak pernah dengar? Pemuda kaya-raya dari dusun seberang saja ditolak mentah-mentah. Kita jangankan ditolak, dilirik pun tidak. Hal ini harus beda. Hatiku panas mendengar mereka yang sering menghina setiap pemuda. Mending kita coba dulu. Jika memang kita mati karena malu, setidaknya kita mati sebagai pria yang berani mencoba. Salam putri, maaf jika kehadiran kami mengganggu pestamu. Jika berkenan, bolehkah kami mengetahui nama kalian? Dengar itu adikku, ada 2 ekor kerbau lepas dari kandangnya datang kemari. Busuk anceng. Bau keringat seminggu tidak mandi nak kenal. Bekaca ye. Apa kata kaca? Di rumah kamu? Kami cuma ingin berkenalan putri, tidak lebih. Dengar ya, pemuda miskin. Kecantikan kami ini adalah permata yang hanya layak dipandang oleh raja dan bangsawan. Wajah-wajah seperti kalian, wajahku wajahnya, awak beruntung tak berdaya. Daripada kami menikahi laki-laki miskin, dekil seperti kalian, lebih baik kami dinikahi oleh pemuda dek berpusat dan dek berlidah. Camkan. Pergi kalian dari sini sebelum kalian saya permalukan di tempat ini. Dari tadi kami cuma bilang, kami berdua cuma ingin berkenalan, tetapi perkataan kalian memang sungguh menyakitkan. Ayo kita pergi dulu, percuma bertemu mereka berdua. Jangan harap hari ini adalah hari pertemuan. Inilah sesungguhnya langkah awal kami berdua untuk mendapatkan kalian. Ayo kita pergi, Pak. Mendengar ejekan kejam tersebut, Ahmad dan Abdul merasa sangat terluka dan terhina, hingga mereka menaruh dendam yang sangat dalam. Ahmad bersumpah bahwa bagaimanapun caranya, kedua putri yang sombong itu harus menjadi istri mereka. Akhirnya, mereka pun meninggalkan acara malam tersebut dan berencana untuk belajar ilmu ini demi menaklukkan kedua putri pesirah. Ahmad mempunyai ide untuk menemui petaka sakti yang dikabarkan tinggal di Muara Air Kening atau tempat bermuaranya 2 sungai Kening dan Sungai Lematan di tanah Jungkung, Desa Pendarekan. Dan mereka pun sepakat untuk mencari keesokan harinya. Dan keesokan harinya, Ahmad dan Abdul memulai perjalanan mencari muara Sungai Kening. Setelah sekian lama dan kian jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan muara Sungai Kening tersebut. Dan sesampainya di muara sungai, tiba-tiba Ahmad berteriak. Wahai penghuni sungai, jika keadilan itu ada, maka beri
mereka melihat ketampanan dan kekuasaan yang mereka lakukan itu. Mereka menyadari tempatnya cuma ada di neraka. Sumpah di muara sungai ini, demi darah kita, demi harga diri yang diinjak-injak, biarkan dunia tahu kita tidak akan tenggelam dalam hinaan. Mencoba menyeret air dan sungai semakin bergemuruh deras, dan di atasnya muncul kilatan cahaya hijau. Kemudian dari balik cahaya hijau itu muncul sesosok orang alam yang berwujud manusia. Sosok tersebut menarik Ahmad dan Abdul ke dasar sungai. Di sana mereka pun terkejut menyaksikan kerajaan buaya yang megah. Sang raja buaya sedang menjauh raja harimau. Kedua raja tersebut menyambut kedatangan mereka. Apa itu? Sudah diketahui, sungai tidaklah cuma sungai. Dia makan rahasia, dan dia tahu rasa dendam. Kalian datang ke sini dengan janji. Apa yang kau tawarkan kepada kami, wahai anak manusia? Keadilan, balas dendam. Tolong kami menutup mulut dua putri persiwa yang sombong itu. Sumpah, kami tahu niat kami tidaklah baik. Kami hanya ingin mempermalukan orang yang telah mempermalukan kami. Tenang, wahai anak manusia. Kami sudah tahu permasalahannya. Kalian ingin menikahi putri Sirah, bukan? Tetapi kalian mendapatkan hinaan dari mereka. Kami berdua dapat membantu kalian. Harga tak selalu diubah dengan darah. Ada yang menempel di jiwa. Tetapi kami punya beberapa persyaratan. Aku tak peduli seberapa besar persyaratannya. Kami siap memenuhinya. Tolong jadikan kami sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh putri Jingga dan putri Ungu. Betul. Kalian akan kami jadikan cermin. Karena dengan semua orang yang memandang kalian akan melihat apa yang paling mereka kagumi dan mereka takuti. Kedua, kalian harus siap dengan kehilangan wajah kalian sendiri yang kalian kenal. Dan ketiga, sumpah ikat pada nama, bukan pada daging. Setuju? Jika kau kehilangan dirimu, jika memang harus terjadi, terjadilah agar mereka tahu dan menyesal atas ucapannya. Kekuatan datang, tetapi bayarannya nanti kalian akan diberi wajah yang dikagumi. Namun ingat satu hal, setiap pujian akan memalukan hati kalian sendiri. Untuk itu anak muda, mulai saat ini kalian akan diberikan nama. Karena dia harus ikut denganku selama beberapa purnama ke depan. Nama Abdul kuganti dengan Hasbi. Dan kau Ahmad, bangunlah anakku. Namamu ganti dengan Hasbi. Kalian berdua harus sabar menjalani ritual-ritual dari kami hingga beberapa purnama ke depan. Nanti jika tiba saatnya, kalian akan kami persilahkan untuk mempersunting putri Jingga dan putri Ungu. Setelah menyetujui persyaratan dari kedua raja tersebut, akhirnya Ahmad tetap tinggal di kerajaan buaya, sedangkan Abdul di kerajaan harimau berhutan. Berbilang purnama mereka berburu hingga akhirnya Ahmad menjadi siluman buaya dan Abdul menjadi siluman harimau, dan masing-masing diangkat menjadi murid oleh kedua raja tersebut. Setelah dirasa waktu yang tepat telah tiba,
Mereka kembali berkumpul di kerajaan buaya Muari Ayah Hermon. Raja harimau dan raja buaya menyetujui kedua muridnya untuk datang menemui kedua putri Kusira. Hadad dan Hafsi pun berubah wujudnya menjadi pemuda yang sangat tampan dan pakaian mewah. Mereka keluar dari muara sungai Nil untuk menemui putri Kusira. Sementara itu, di rumah Kusira sedang terjadi percakapan antara kedua orang tua dan putrinya tentang jodoh. Bila Jia dan Bila Umum kembali bersikap sombong, menyatakan bahwa tidak ada satupun pemuda di desa ini yang pantas bersanding dengan mereka. Ayah mereka pun tetap menasihati bahwa ketampanan dan kekayaan adalah ujian. Assalamualaikum. Kalian tetap sini. Waalaikumsalam. Siapa kalian? Mengapa malam-malam begini bertamu ke rumahku? Kami mengembara dari ujung hutan dan ujung sungai ini. Kami dengar bahwa di rumah ini ada dua putri cantik dan juga kepala. Jadi, kedatangan kami ke sini untuk melamar putri tersebut. Aku yakin kedua pemuda tersebut bukanlah orang desa kita. Pakaiannya saja dari sutra terbaik. Wajah mereka begitu tampan, sungguh menggoda. Kecantikan itu senjata jika jatuh ke tangan yang salah, maka dia dapat menumbangkan istana. Jangan lupa, ayo kita hidup dari karisma dan bisnis. Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting, yang memakai wajah hijau, dia milikku. Yang aku bilang tadi kan cuma nasihat dari kedua orang tua kita. Sudah, kalau begitu, aku yang baju merah. Sepakat? Kalian berdua memang tampan, tapi ada yang aneh. Mata kalian tidak seperti mata orang kebanyakan. Jingga, Ungu, sini Kulena, ada dua pemuda yang ingin bertemu dengan kalian. Ya, kami segera ke sana. Apakah mereka berdua putrimu? Ya, benar, pemuda. Mereka berdua adalah putriku. Wah, memang betul seperti yang orang-orang katakan. Putrimu ini sungguh cantik. Tentu saja, tidak ada yang lebih cantik di desa ini selain kami berdua. Pemuda yang tampan dan gagah seperti kalian ini, tentu saja menginginkan wanita seperti kami untuk dipersunting, kan? Benar sekali ucapmu itu, wahai gadis cantik. Karena maksud tersebutlah kami datang ke sini untuk mempersunting kalian berdua. Mohon maaf, sebaiknya untuk tidak bergurau, karena kami belum tahu siapa kalian berdua, wahai pemuda, dan dari mana kalian berasal. Kami melihat kalian tidak seperti pemuda biasanya. Ayah, tidak penting dari mana mereka berasal. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka ini adalah pemuda yang tampan, gagah, baik, seperti yang kami inginkan. Iya benar Ibu Ayah, Ibu, buat apa berlama-lama lagi? Kami ingin segera dinikahkan dengannya. Baiklah kalau begitu, pekan depan kalian akan ayah nikahkan. Pemuda itu berpamitan pulang. Sementara kedua putri pesugihan tersebut sangat bahagia karena sebentar lagi akan menikah dengan pemuda yang selama ini mereka idam-idamkan.
Hari yang ditunggu pun tiba. Kedua putri bersinar terlihat semakin cantik dengan pakaian terbaiknya. Begitu pun kedua orang tuanya. Warga berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan pernikahan tersebut.
Kepada warga dusun Penarikan, hari ini adalah hari pernikahan putri kami, Nila Jingga dan Nila Ungu. Dan sebentar lagi prosesi pernikahan akan dilaksanakan. Pernikahan kedua pasangan anak tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah, disaksikan oleh seluruh warga desa Penarikan. Banyak warga yang berbisik-bisik memuji ketampilan dan kecantikan kedua pasang pengantin tersebut. Mendengar pujian dari warga, Nila Jingga meresponnya dengan sombong. Ya, dan apakah kalian semua tahu bahwa yang menjadi pendamping hidup kami ini adalah laki-laki yang sangatlah tampan rupanya? Tentu saja, karena kami adalah putri cantik dari keturunan Sirah, sehingga kami layak menjadi pendamping hidupnya. Cukuplah, Nak. Kalian telah menjadi seorang istri. Sudah saatnya kalian tanggalkan kesombongan kalian. Berubahlah menjadi pribadi yang rendah hati, Nak. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Tapi kan memang kenyataannya seperti itu, Ibu. Sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami tidak akan pernah menikah dengan lelaki miskin, jelek, dan pengangguran di desa ini. Dan ya, lihat, benar saja kan? Akhirnya pemuda tampanlah yang menikahi kami. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya hanya bisa mengelus dada dan geleng-geleng kepala. Begitu juga dengan Hapsi dan Adam yang langsung sontak berpancing untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Masih ingatkah kamu Jingga tentang pemuda yang tak layak kau kenal, tentang pemuda yang kau suruh berkaca sebelum mendekatimu? Dan kau, Ungu, apakah kau masih ingat dengan perkataanmu? Daripada menikah dengan kami, lebih baik kalian menikah dengan jemeli besar, dengan jemeli rendah. Siapa kalian? Kenapa kalian tahu tentang itu? Jangan-jangan kalian... Ya benar, kami adalah pemuda yang kalian hina di pesta dusun Bambu. Kami berdua adalah pemuda yang akan jijik. Ayah! Siapa sebenarnya mereka? Apakah kamu perhatikan? Di balik ketampanan mereka, alis mereka menancap. Dan di atas bibirnya tidak terlihat belahan seperti yang dimiliki orang-orang. Usir mereka, ayah. Kami takut. Siapa kalian ini sebenarnya, anak muda? Kami berdua adalah pemuda di desa ini. Saya Ahmad dan teman saya ini Agus, pemuda yang dihina oleh putrimu ketika kami belum terkenal. Mereka berkata bahwa lebih baik menikah dengan orang yang tak memiliki pusat dan tak memiliki lidah daripada harus berkenal dengan mereka. Pergi kalian. Kami tidak mau menikah dengan manusia siluman seperti kalian. Pergi. Pergi. Ayah. Kami tidak mau punya suami seekor buaya dan seekor harimau, ayah. Anakku, nasi sudah menjadi bubur. Mungkin ini sudah suratan dari Yang Maha Kuasa, buah dari kesombongan yang telah kalian lakukan. Ayah dan ibu tidak bisa menolak takdir Yang Maha Kuasa. Terimalah mereka menjadi suami kalian. Tapi
Malam ini juga kalian harus ikut bersama suami kalian. Jika nanti kalian mempunyai anak, maka berikanlah anak pertama kalian kepada kami sebagai pengobat rindu dan menyambung keturunan tunggal. Meskipun dengan penuh ketakutan dan suasana yang menegangkan, akhirnya Rina Cinta menikah dengan Pangeran Buaya dan mereka hidup bersama. Sedangkan Dina menikah dengan Pangeran Harimau. Mereka hidup tenang. Ketika mereka mempunyai anak pertama mereka diberikan kepada orang tuanya sebagai penyambung keturunan keluarga Pesira.
Terus,